Gozi Fajri Naim. Apa kabar, bro? Hey, Franz. Baik. Lagi di mana Di nih? mana nih? Di kosan dong. Kerja di WFH. rumah. Iya, pasti Kerja WFH. di kosan dong namanya. Oh iya, ada yang kerja di kosan sih. Nggak seperti orang-orang di belakang ini kan? Nggak. ASN jangan sampai gitulah. Malu. Ini ngapain emang ini? Aduh. Itu lagi tiduran tuh di... Bukan mudik ya? Bukan mudik ya. Mungkin dong orang mudik kayak gini. Nggak mungkin. Nongkrong aja itu. Lagi Gabut nongkrong. ya. Iya. Sambil bikin dalgona. Emang kalau mudik kenapa? Kan udah ada peraturannya. Hah? Dari... Ada peraturannya? Masa ada Kan peraturannya? udah tahu sendiri, Pak. Ada dong. Ada Peraturan dong. Itu SE-nya Menpan, terus ada SE-nya BKN kan udah mengatur semuanya buat WFH, ASN. Iya. Iya, WFH diatur. Ya. Emang yang kayak gini diatur juga? Kalau itu mah udah ranahnya Menhub dong, Kementerian Menhub. Perhubungan dong. Berarti Iya ASN dong. Itu iya. Emang itu ASN? Kayaknya enggak deh. ya misalnya kalau ada ASN yang mau kayak gini terinspirasi, nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Dilarang. Ya, malu. Serius dilarang? Malu. Iya dong, dilarang. Oh, ASN dilarang. Baru tahu ya. Dilarang mudik. Wah, dari mana aja. Emang sekarang tuh ASN lagi ini ya, dihimbau untuk WFH dan dilarang untuk mudik ya? Iya. Nah, yang WFH Kan udah nih, ada tuh. Yang WFH tuh diatur di mana nih? Nih, yang paling baru nih. Kan udah keluar tuh tanggal 20 April kemarin tuh. SE 50 tahun 2020. Itu ngatur tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka pencegahan COVID gitu kan. Jadi udah ada. Emang alasannya tuh karena COVID, bukan karena yang lain kan. Ya, karena COVID. Ada berita kalau ASN itu mau dibikin kerja dari rumah kan? Ya, ada kayak itu kan. Dan sekarang udah diterapkan, tapi karena adanya pandemi corona ini. Ya, sementara karena COVID. Mungkin kalau kebijakan lain, kalau COVID udah selesai, terus nanti ada kebijakan baru WFA buat ASN, siapa tahu kan, nggak ada yang tahu juga. Sementara ini kan karena COVID. Bisa jadi. Karena ini pencegahan buat COVID. Dilanjutkan ya. Mungkin. Siapa tahu. Berarti yang bikin surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja agar seluruh ASN kerja dari rumah, itu yang bikin Kemenpan RB? Ya, benar banget. Berarti semua instansi itu harus mengikuti peraturan itu? Harus mentaatinya, kan kita sebagai yang sebagai pejabat pembina yang buat ASN gitu kan, kita yang buat peraturan-peraturan mengenai SDM aparatur secara keseluruhan. Jadi harus kita sebagai Menpan ya harus bertanggung jawab untuk dalam mengatur ASN-nya. Kita sebagai pembuat kebijakannya. Yang diatur di surat edaran itu apa aja seputar WFH? Nah, itu kan sebenarnya WFH tuh SE WFH tuh udah beberapa kali ganti. Nah, yang paling baru ini ngaturnya sampai diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020. Ya, itu untuk waktunya. Diatur lagi akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Mengingatkan di PSBB pun di DKI Jakarta, kita di Jakarta pun udah sampai kalau nggak salah 31 Mei kan. Ya. Ya, jadi itu kita juga pasti nanti kemungkinan besar WFH-nya juga bakal ada SE WFH selanjutnya buat ngerubah yang SE WFH 50 2020 ini. Mungkin bakal diganti lagi, diperpanjang lagi mungkin gitu. Selama pandeminya ini masih ada gitu kan. Itu kan masalah waktunya. Nah, setelah itu kedua itu
keberlangsungan pemerintahan pelayanan publik. Jadi itu kami mengatur kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing kementerian lembaga ataupun Pemda agar dengan sistem WFH ini pelayanan publik pada masyarakat masih bisa terjaga, masih bisa lancar gitu loh penyelenggaraannya gitu kan. Jadi ini juga ada poin yang mengenai tentang yang ASN yang berada di wilayah PSBB. Nah, kalau itu ada SE lain tuh, SE 45 namanya, tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja bagi ASN yang berada di instansi di wilayah PSBB. Nah, itu kita ngikut pada wilayahnya. Misal DKI Jakarta 31, jadi kita WFH sampai tanggal 31. Itu. Nah, mengenai sanksi-sanksinya, itu kan kami dan teknis-teknisnya gimana WFH-nya, itu kan kami memberi tugas kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Itu gimana teknisnya kan yang tahu dari masing-masing instansi pemerintah kan. Bagusnya gimana, absennya gimana, cara pelaporan kegiatan kerjanya gimana kan, yang tahu dari kementerian masing-masing gitu. Ya. Nah, itu kenapa nggak diatur sekaligus soal teknisnya? Contoh, yang general, absensi. Karena kayaknya masing-masing kementerian lembaga ini beda-beda, Pak, penerapan absensinya. Ada yang cuma di WhatsApp, ada yang cuma isi Google Home, ada yang pakai Skype, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Friendster. Nggak ada dong pakai Friendster. Jadi gini tuh, kalau menurut saya nih, sepengetahuan saya nih, kan biasanya itu kan pejabat pembina kepegawaian, apa kalau nggak kepala instansinya masing-masing tuh yang tahu sendiri gimana bagusnya buat pegawai instansinya masing-masing itu bekerja lebih baik, terus tahu sendiri gimana sih budaya kerjanya mereka, budaya kerjanya gimana, terus beban kerjanya gimana, itu kan yang tahunya masing-masing instansi. Kita juga bakal mengatur internal masing-masing kementerian atau lembaga ataupun Pemda, yang tahu kan mereka sendiri. Kita juga nggak boleh menginstruksikan untuk cara teknis untuk apps-nya gini, harus pakai Sherlock di grup WhatsApp. Kita nggak boleh gitu. Ada berapa kemampuan masing-masing instansi dalam salah satunya teknologi informasinya sih yang paling penting tuh. Kalau dari kami, dari internal kami itu kami udah ada aplikasi namanya aplikasi Smart, itu yang buat absen pegawai dan pelaporan kerjaan gitu. Mungkin dari Bawaslu itu beda sendiri. Kalau Bawaslu gimana, Pak? Kenapa? Kalau Bawaslu gimana teknisnya absen gitu? Kalau absen kita pakai Zoom. Kalau di surat edaran ini kalau nggak salah ya. Teknis absennya bisa menggunakan media online seperti WhatsApp ataupun Zoom. Nah, awal-awal itu kita pakai Zoom. Jadi setiap jam 8 kita absen. Dan nanti jam 4 kita absen juga. Sekalian kalau ada mau bahas kerjaan boleh dibahas. Tapi dengan adanya berita yang mengatakan kalau Zoom berbahaya, kita pindah. Oh, pakai Skype. Boleh. Kalau kita telekonferensi gini, misal pakai Zoom, kalau nggak pakai Skype itu biasanya emang kalau ada rapat aja sih, rapat online gitu kan. Jadi kalau kita karena alhamdulillah udah ada aplikasi yang lumayan bagus untuk dilakukan kontrol pegawaian kerjanya. Nah, jadi kita udah bisa submit gitu kerja hari ini apa. Kita buat memo gitu kan, memo work from home di aplikasinya. Ada aplikasinya mobile pun sama juga bisa di website gitu kan. Jadi tiap hari kita harus submit kerjaan ke aplikasi yang bisa dilihat ke atasannya. Atasannya kita ngapain aja sih hari ini gitu kan. Sebagai kontrol. Sebagai kontrol. Kita emang kerja beneran gitu kan. Berarti jadi tiap bulan nanti direkap siapa sih yang bolong-bolong, ada yang berapa yang mungkin kelupaan
nge-submit kerjaannya gitu. Nah, itu dari biro kepegawaian kita nanti ngasih tahu ini ada berapa pegawai yang belum nge-submit kerjaannya. Biar bisa buat dasar pembayaran tukin dan uang makan gitu kan. Kalau ada yang bolong berarti ditambal. Ya, maksudnya diisi. Ya paling nggak kan, ya paling nggak kita udah tahu lah jam-jam berapa buat absen gitu kan. Kalau kami ini jam 7:30 sampai jam 4. Nah karena Ramadan ini jadi lebih singkat, jam 8 sampai jam 3. Ya. Nah, berarti bisa dikatakan kalau surat edaran dari Kemenpan RB soal penyesuaian sistem kerja, ya, secara garis besar menghimbau kementerian lembaga untuk melaksanakan WFH. Ya. Namun untuk teknisnya itu teknis dan kontrolnya diserahkan ke masing-masing pimpinan KL. Ya benar banget. Berarti kira-kira ada nggak ya sampai saat ini yang masih menerapkan sistem piket atau bahkan mungkin 50% masuk, 50% WFH, atau bahkan WFH total? Ada nggak ya kayak gitu? Kalau itu menurut saya ya, sepengetahuan saya. Jadi itu yang lebih mengetahui, balik lagi yang lebih mengetahui budaya kerjanya masing-masing instansi kan instansi masing-masing sendiri kan. Jadi ada yang mungkin yang harus ada pelayanan ke masyarakat. Jadi harus ada yang di kantor. Jadi nggak mungkin dong kita nanti ada masyarakat yang datang ke kantor ternyata nggak ada orang di kantornya. Jadi kan nggak mungkin. Pasti diperlukan piket gitu. Ada Pak, nah security. Nah itu kan penting juga kan. Nggak mungkin kayak OB gitu. Nggak mungkin kan. OB kan juga nggak mungkin kerja di rumah. OB gitu kan kerja di rumah ngerjain bersihin. Kalau puasa nggak mungkin ngasih makan ke pimpinan dong. Pak makan Pak jam 2. Aduh. Dia puasa. Kalau di internal aku sih ini udah mulai kebanyakan full WFH. Meskipun ada beberapa kalau ada kegiatan di kantor yang perlu diperlukan ke kantor masuk. Meskipun kalau dilihat sampai sekarang lebih banyak yang WFH daripada yang masuk. Kalau yang WFO yang masuk ke kantor itu ada cuma 2 orang, paling belasan gitulah. Oh. Tapi kira-kira dulu kayaknya dulu awal waktu diperlakukan WFH tuh masih ada piket, gitu kan. Terus mulai karena di Jakarta pun PSBB kan. Ya PSBB. Nah itu pun dari kami juga memperlakukan full WFH kecuali beberapa orang yang beberapa ASN yang kerjanya emang harus di kantor, misal kayak tata usaha menteri, tata usaha eselon 1 itu kan yang harus dikerjakan di kantor, kalau enggak kayak administrasi lainnya kan harus dikerjakan di kantor, ya masuk kantor. Gitu. Berarti kayaknya itu diserahkan ke masing-masing kementerian lembaga ya, bahkan mungkin ada yang WFH total, ada yang masih masuk kantor gitu 50%, ada juga yang WFH sebagian. Dengan sistem tiket gitu ya. Nah, di surat edaran sendiri ini ada nggak mengatur soal pelaksanaan WFH harus ada di mana gitu? Contoh nih, WFH kan panjangannya kan work from home. Pasti banyak orang yang mengartikan home sebenarnya. Makanya mudik ya. PNS di Jakarta. Karena dia mendengar work from home, dia langsung buru-buru beli tiket pulang, contoh ke rumahnya yang di Jayapura. Padahal Pak SBY lagi, Pak Jokowi kan udah bilang ASN, Polri, TNI dilarang mudik. Nah, gimana kalau ada ternyata ASN yang sangat menerapkan WFH yang sebenarnya dan pulang ke rumahnya? Kan dengan diperlakukan WFH, setelah itu kan muncul surat edaran
bukan. Jadi WFH dulu tuh, work from home. Nah, lalu setelah itu Pak Jokowi baru melakukan untuk tidak mudik. Ya. Nah, dengan Pak Jokowi dengan melakukan tidak mudik itu, instruksi tidak mudik, akhirnya kami buat lagi SE mengenai larangan mudik itu. Larangan mudiknya tuh di SE awalnya berapa ya? 36 ya, kalau nggak salah ya. SE 46 ya sekarang terbaru. 46 2020. Nah, itu baru diundangkan 9 April. Ya. Nah, itu berarti larangan untuk mudik di situ. Iya, larangan untuk mudik. Nah, kepada ASN kan? Kepada ASN. Kalau ada yang mudik gimana? Ada sanksinya nggak? Ada pasti. Kalau di SE Menpan sendiri kan, itu kan udah ada disiplin pegawai. Disiplin apabila pegawai. terdapat ASN, disiplin pegawai yang waktu ini SE-nya ini di SE-nya. Apabila terdapat ASN yang melanggar hal tersebut, maka bersangkutan diberikan hukuman disiplin. Sebagaimana diatur dalam PP 53 2010, terus yang diganti dengan PP 49 tahun 2012 tentang manajemen pegawai, disiplin pegawai disiplin gitu kan. Nah mengenai kan habis itu muncul juga tuh SE dari BKN tuh, SE berapa ya? SE 11 2020. Tentang pendoman penjatuhan hukuman tentang pendoman hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan mudik. Kan udah ada tuh. Pemberian sanksinya gimana? Kalau misalnya mereka mudiknya tanggal 22 Maret misalnya atau 28 Maret gitu. Sementara sanksinya belum keluar, sementara larangannya belum keluar gimana? Rumahnya jauh. Aduh. Misalnya ada rumahnya di Afrika Selatan. Jauh kan? Ya. Tadi aku lihat di berita-berita juga sih, sempat lihat berita. Jadi yang ASN yang udah terlanjur mudik sebelum 30 Maret itu udah nggak dikasih sanksi. Nah itu pun saya nggak tahu kan, kalau secara di keluarnya SE kan baru April kan, sementara pasti udah ada berapa ASN udah terlanjur mudik. Nah itu mungkin secara penjatuhan hukumannya mungkin harus kembali lagi ke masing-masing pejabat pembinaan kepegawaian, masing-masing instansi pemerintah gitu menurutku ya. Mau ditindak apa enggak mungkin gitu kan. Kalau menurutku sih ya mau gimana lagi, emang udah terlanjur mudik kan. Kalaupun mau balik lagi kan malah menambah lagi berpikiran lagi kan juga masih malah membahayakan penyebaran gitu. Iya. Karena bolak-balik kita nggak tahu dia ketemu sama siapa, udah ketemu sama siapa. Iya. Berarti yang di bawah yang mudik sebelum 30 Maret tidak dikenakan sanksi. Waduh, aku nggak berani ngomong itu mau. Kan ada peraturannya, bro. Sanksi nggak? Iya sih. Iya, tapi kan kembali lagi ke pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Jadi ya kalau aku emang nggak diatur soal tanggal-tanggalnya. Yang pulang di bawah tanggal ini kena sanksi ini, yang pulang tanggal sekian kena sanksi ini. Enggak sih, nggak ada state tanggal 30 Maret itu nggak boleh tuan. Di SE mudiknya dari coba SE 11. SE BKN ini ternyata aku habis lihat ada kategori pelanggaran di SE BKN ternyata lebih SE BKN lebih full lagi, malah lebih rinci lagi daripada nih di pasal berapa nih? Poin kategori pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin. Nah, kategori 1, ASN melakukan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya SE Menpan tahun 36 2020 tentang pembatasan kegiatan. Nah, kategori 2, ASN yang melakukan kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April
Itu kategori 2. Nah, kategori 3 itu ASN yang melakukan mudik terhitung mulai tanggal 9 April. Jadi, kalau dilihat dari SE ini, dari kategori 2 ke kategori 3, itu udah cuman beda 3 hari, 6 April sama 9 April. Tapi udah, sanksinya udah beda. Udah beda kategori. Iya, ini udah beda. Jadi mungkin kalau yang di sebelum 30 Maret, menurutku ya, kalau dilihat dari peraturan, ngelihat dari peraturannya ini, bisa-bisa emang nggak diberi hukuman dong kalau gini. Iya. Oh, berarti itu ASN yang tadi di Afrika Selatan itu nggak apa-apa dong dia? Soalnya di sana lagi PSBB, kalau balik ke sini nggak bisa. Iya dong. Iya, sama-sama PSBB. Di Afrika Selatan banyak portal tuh. Iya dong. Dari peraturan itu kayaknya yang di bawah 30 Maret nggak kena sanksi ya? Iya, sepertinya gitu. Nah, kategori itu apa? Kategori 1 ringan? Iya, ini dari BKN ini ya. Kategori 1, nah ini di bawahnya nggak tahu, ini mungkin kategori 1 mungkin lebih ringan, terus ke kategori 2 sedang, terus berat gitu mungkin. Kayaknya kategori 3 tribun atas dia kayaknya. Tribun atas. 75.000 Pak kalau di BGPK Pak. Kategori 3. Iya kan? 75.000 kalau kategori 3 BGPK Pak. Tribun atas kan? Iya, tribun atas. 75.000 kalau ke GBK. Kategori 3. Nah, berarti tadi udah jelas ya masalah pengenaan sanksi ke ASN yang mudik. Tapi kalau dipikir-pikir tuh, kenapa ya ada ASN yang mudik? Kalau misalnya dia bekerja di Jakarta bukan ASN ya, misalnya pekerja yang upah harian gitu, misalnya pedagang asongan atau kuli, kan dia pulang kampung karena di Jakarta udah nggak ada mata pencarian lagi, nggak bisa hidup kalau di Jakarta. Kalau di kampung kan mau makan tinggal petik dari kebun sendiri. Iya. Bang di sana kan. Iya. Nah, kenapa kira-kira ada ASN yang mudik gitu? Mungkin keluarganya di sana, mungkin atau enggak lagi sakit kan. Kalau lihat di SE yang paling baru. Ada pengecualian. Kalau keluarga inti sakit berat atau meninggal dunia. Atau meninggal dunia itu kan. Mungkin menurut saya ya. Cuti melahirkan dikarenakan karena ada alasan penting yang diharuskan untuk mudik. Meskipun sampai sekarang pun kayaknya udah mulai jarang yang mau ada, misal ada bus, ada kereta yang beroperasi kan udah nggak ada kan ya Pak? Udah nggak ada yang beroperasi. Jadi memang susah sekarang. Mulai susah kalau mau nekat mudik ya. Mungkin yang mudik karena SE-nya kemarin belum keluar kan larangan mudik. Mungkin juga. Menurutku ketika SE-nya udah keluar untuk larangan mudik ASN, masih ada nggak yang mudik? Aduh. Mungkin ada sih. Ada. Kan nggak tahu juga tuh. Temanmu ada? Juga. Kalau di kementerianku nggak ada Pak. Udah. Iya udah nggak ada nih. Udah nggak boleh. Udah kan kita sebagai yang buat peraturan masa ngelanggar sendiri ya enggak dong. Serius ya, Kemenpan RB nggak ada ya? Dong. Iyalah. Ya. Serius ini. Juga ada karena misalnya melahirkan atau alasan penting. Atau sakit atau enggak ada yang meninggal dunia. Nah itu kan ada sih kalau meninggal dunia ada, sakit pun ada. Kalaupun mudik pun paling mudik ke Bogor, ke Bekasi, Tangerang gitu kan yang sekitar Jabodetabek pun. Itu emang mudik enggak kan? Emang biasanya kerja gitu. Karena pengajuan cuti juga nggak bisa kan di tengah-tengah pandemi ini kan, kecuali cuti pun atau cuti yang tadi itu. Cuti yang penting itu. Emang udah di SE pun juga nyebutin nggak boleh cuti kecuali
cuti ya itu yang tadi itu. Nah, kalau untuk ASN yang sebelum 30 Maret, mudik mungkin ya karena tadi belum ada SE larangan. Kalau misalnya di akhir-akhir ini atau bahkan hari ini ada ASN yang mudik, apa saran dan masukan dari Anda, Bro? Silakan sampaikan kepada ASN-ASN ini. Lebih baik muhasabah diri. Muhasabah diri antum. Muhasabah diri Anda. Malu. Malu sama masyarakat sebagai abdi masyarakat tidak bisa mematuhi peraturan sendiri, Bro. Apalagi kita ASN adalah pelaksana kebijakan publik kan. Ya kalau ada peraturan yang pertama menerapkan ya kita dong sebagai ASN pelaksana kebijakan. Iya, benar banget. Ya, setuju sekali, Bro. Kan gak lucu aja gitu tiba-tiba ada yang mudik, ASN mudik, naik bus, diperiksa polisi, di tasnya ada baju Korpri. Keluar kamu kan? Ada peci, ada pin Korpri ya. Iya. Malu. Jadi, tapi lu nggak berencana buat mudik kan, Frans? Tidak dong. Saya adalah ASN. Masa kini, ASN. ASN masa kini. Iya dong, benar bagus. Sebagai ya, selain karena takut dengan dunia luar, jangankan mudik, ke depan kosan aja takut. Depan kos ya, takut. Benar sekali, Bro. Iya, benar. Ya di kosan cuman masak sendiri lah pakai Magicom seadanya. Iya. Wah. Waduh. Masak Indomie, telur, nasi goreng. Ente kan ada dapur. Instagramnya penuh masak-masak. Kayaknya Gozi akan resign dan jadi koki. Mungkin saya pindah ke master, Bro. Waduh. Bisa temenan sama Master Limbat. Iya. Jadi buat teman-teman ASN, tolonglah bantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran ini. Kalau udah ada surat edaran larangan mudik, jangan mudik. Yap. Siapa tahu. Kita pun juga. Mana? Hari ini ada yang di terminal, di halte, di bandara mau mudik, tidak boleh. Iya. Ya, kita sama-sama bantu pemerintah lah. Ya, kalau Pak Presiden sudah menginstruksikan seperti itu, kan kita sebagai pelaksana kebijakan kan. Ya, kita harus menaati deh kan. Kayaknya kan caranya bagus ini. Kan bos-bos kita kan juga mereka semua, menteri-menteri kan sebagai, atasnya menteri kan presiden, kita juga emang harus taat kepada presiden. Betul, setuju. Jadi buat teman-teman, ayolah patuhi. Ada saran buat ini agar menjalankan WFH ini dengan baik, dengan senang hati dan tidak bosan. Ada nggak, Bro? Oke. Sarannya, yang paling penting tetap sehat sih, tetap olahraga, tetap makan yang teratur dan bergizi gitu kan. Emangnya Anda olahraga? Iya. Kayak terakhir kali kita ketemu main bola nih, Bro. Udah lama, Pak. Saya udah lama main bola. Iya. Udah 3 bulan kayaknya. Ya, pesannya buat ASN yang lain, jaga diri, jaga tubuh, jaga kesehatan. Kalaupun masih berpeluang untuk keperluan ada keluar, kan udah ada instruksinya dari presiden, ada Menkes, yang PSBB kan di SMN-PAN tuh ada himbauan untuk pakai masker, untuk social distancing gitu kan. Nah, kalau itu kita udah tahu lah, jadi emang saatnya kita sama-sama bantu pemerintah untuk menyelesaikan meredam pencegahan COVID ini. Biar cepat. Paling nggak kita harus tapi tetap dengan bekerja yang
baik sesuai dengan arahan dari pimpinan, sesuai tugas dari pimpinan gitu kan. Sesuai tugas fungsinya kita sendiri gitu kan. Siap. Ya. Kayaknya hasilnya tetap vakum. Merasuk lancar. Oh iya dong. Oke. Terima kasih Gozi atas waktunya. Wes, Mas Frans. Selamat menjalankan WFH. Hati-hati ya. Sehat-sehat, Bro. Thank you, Bro. Ya, Mas Frans. Yuk.